Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab ta'lim wa ta'lum. Ta'lim wa ta'lum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan, baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena ta'lim wa ta'lum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud ta'lim wa ta'lum adalah untuk meningkatkan semangat jazbah beramal, karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Fadilah ta'lim wa ta'lum adalah 1. Mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. 2. Dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dikerumuni para malaikat. 4. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maztama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yansluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa khasiyatuhumur rahmatu wa hafahumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah Allah, dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka. Para malaikat akan mengerumuni mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Adab-adab ta'lim wa ta'lum adalah adab lahiriah, yaitu 1. Memiliki wudu. 2. Duduk iftirash, duduk tahiyat awal. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Duduk rapat-rapat, memakai wangi-wangian. B. Adab batiniah, yaitu 1. Ta'zim wal ihtiram, yaitu mengagungkan dan memuliakan. 2. Tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. 3. Ta'sufil qalbi, mengesankan dalam hati. 4. Niatul amal wa tabligh, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Adab lainnya yaitu hati tawajuh dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan sallallahu subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla. Apabila nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan bila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu anha untuk wanita. Jika nama nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihi salam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara sirri. Pada akhir taklim para mustamik diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya majelis ditutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan mohon bertobat kepadamu. Himpunan Fadilah Amal. Fadilah Al-Quran. 40 hadis tentang Fadilah Al-Quran. Hadis keempat. Lanjutan sambungan dari hadis berikutnya, yaitu hadis keempat. An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi saqqu lahu azran, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Kitab hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Faedah, yang disebut orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi dengan memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama para malaikat para malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama. Juga dapat berarti
Ia akan bersama para malaikat di padang mahsyar nanti. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. 1 pahala karena membacanya, dan satunya lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya akan melebihi pahala ahli Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran tentu akan memperoleh derajat istimewa, yaitu bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya bahwa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun menghadapi kesulitan dalam membacanya. Mula Al-Qari rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Tabrani dan Baihaqi, barang siapa membaca Al-Quran sedang ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa benar-benar ingin menghafal Al-Quran tetapi tidak mampu, tetapi ia terus membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari mahsyar dengan para hafiz Al-Quran. Bab berikutnya bab ke-1, pentingnya salat. Hadis kedua, an Abi Jarin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fil sita'i wal waraqu yatahafatu fa akhadha bi khusnin min sajaratin faja'ala dhalika al-waraqu yatahafatu faqala ya Abadar, qultu labbaika ya Rasulullah, qala innal abdal muslima la yusalliya salata yuridu biha wajhallahi fatahafatu anhu junubuhu kama yatahafatu hadzal waraqu an hadhihi sajarah. Yang artinya dari Abu Jarrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin, daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, wahai Abu Jar. Abu Jar menyahut, labbaik ya Rasulullah. Sabda beliau, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya. Ahmad At-Targhib. Diulangi dari Abu Jar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin, daun-daun berguguran.
Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, "Wahai Abu Jar." Abu Jar menyahut, "Labbaik ya Rasulullah." Sabda beliau, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad At-Targhib. Hadis riwayat Ahmad At-Targhib dari kitab At-Targhib. Pada musim dingin biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sedikit pun. Itulah perumpamaan hasil sholat yang dilakukan dengan ikhlas, yakni segala dosa akan diampuni tanpa satu dosa pun yang tertinggal. Menurut sebagian ulama, dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni melalui sholat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat. Oleh sebab itu, di samping mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Sedangkan jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, itu adalah perkara yang lain. Fadilah Al-Quran, fadilah sholat. Lanjut kita pindah ke fadilah bab ke-1, keutamaan zikir dan keutamaan zikir secara umum. Seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menerangkan tentang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dilalaikan oleh seorang hamba walaupun sekejap. Karena karunia pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala ke atas hambanya sangat banyak, tidak ada batasnya dan tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu, berzikir kepada yang maha pemberi dan mensyukuri karunia-Nya adalah merupakan sesuatu yang fitrah bagi seorang hamba, sebagaimana disebutkan dalam syair, Tuhan yang telah berkorban di dunia ini, mulialah orang-orang yang selalu mengingatnya setiap saat. Namun, seandainya bersamaan dengan itu terdapat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ucapan nasihat, serta contoh dari alim ulama yang tiada henti memberi semangat kepada kita agar selalu mengingatnya, maka apalagi alasan kita, dan bagaimana pula mengenai pengaruhnya, keberkahannya, dan derajat zikrullah itu, juga hasilnya serta nurnya. Karena pentingnya masalah tersebut, maka yang pertama-tama saya susun ialah ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan zikir. Pasal 1, ayat-ayat tentang zikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum wazkuruli wala ta'furun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah 152. Ayat kedua, فَإِذْ جَاءَ فَضْتُم مِّنْ خَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين, yang artinya, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Dia tunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah 198 ayat ketiga. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب, yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Al-Baqarah 202. Faedah: sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang yang dianiaya. 3. Pemimpin yang adil. Diulangi, sebuah hadis menyebutkan ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang yang dianiaya. 3. Pemimpin yang adil. Dari kitab Jami'us Saghir. Ayat keempat. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang hari-hari tasyrik. Quran Surah Al-Baqarah 203. Ayat kelima.
فاذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Quran Surah Ali Imran 41 ayat ke-6. Alladzina yadkhuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tidakkah engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191.